Yang terhormat Bapak Muhammad Turatun Najwa, Magister Pendidikan, dan tak lupa teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Saya sebagai moderator akan membacakan nama kelompok saya. Yang pertama, Hilma Hairunisa, NIM 2020310111. Yang kedua, Pramudia Hilma Hairunisa, NIM 2020310115. Yang ketiga, Nur Ahmad Mustafa, NIM 2020310122. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Prosedur Pembuatan Proposal Penelitian. A. Pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian ialah usulan yang berisi rencana kegiatan penelitian yang disajikan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang di sini dapat saja seperti lembaga atau instalasi yang akan mensponsori atau membiayai penelitian, tempat atau sasaran penelitian, dan lembaga atau instalasi yang meminta dilakukan penelitian. B. Jenis-jenis proposal penelitian: proposal kegiatan, proposal biaya bisnis atau usaha, proposal penelitian, dan proposal proyek. Dan proposal penelitian, proposal atau usulan penelitian diperlukan untuk mengawali sesuatu kegiatan penelitian. Proposal tersebut perlu dikaji atau dievaluasi oleh pembimbing penelitian atau evaluator dari pihak sponsor pemberi dana. Unsur-unsur isi proposal dan keterkaitannya. Secara umum, isi proposal penelitian meliputi unsur-unsur sebagai tujuan dan lingkup penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori hipotesis, cara penelitian, jadwal penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. Judul, latar belakang, dan rumusan permasalahan. Bagian pertama, awal sebuah proposal dimulai dengan yang pertama yaitu judul, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga keaslian penelitian, dan yang keempat faedah atau manfaat penelitian. Selanjutnya yaitu judul proposal penelitian merupakan gerbang pertama, maka judul proposal penelitian perlu dapat menarik minat orang lain untuk membaca. Judul perlu singkat tapi bermakna dan tentu saja harus jelas terkait dengan isinya. Judul hendaknya bersifat spesifik, singkat, dan padat, tidak lebih dari 20 kata, tetapi komunikatif, mengacu pada hakikat penelitian, dan menarik atau penelitian tersebut layak dan perlu. Selanjutnya, latar belakang. Untuk menjawab pertanyaan mengapa kita memilih permasalahan ini, maka langkah pertama kita perlu memilih bidang keilmuan yang kita ingin lakukan penelitiannya. Yang kedua yaitu kita perlu melakukan kajian terhadap pustaka berkaitan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah perkiraan bila tujuan penelitian dapat tercapai. Hal ini dapat diperkirakan melalui income atau dampaknya bagi masyarakat dan dunia iptek. Tinjauan pustaka terdiri dari 3 subbab besar, yaitu 1. Penelitian yang relevan dan terkait, 2. Landasan teori, 3. Kerangka pemikiran dan kerangka teori dan hipotesis untuk metode korelasi, kausal komparatif, dan eksperimen. Metode selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian dapat pula diartikan sebagai prosedur, alat-alat, dan bahan yang digunakan dalam penelitian yang bersifat khas dan khusus untuk penelitian yang dirancang. Selanjutnya, jadwal penelitian. Jadwal disusun berdasarkan aktivitas yang terkandung dalam metode penelitian. Aktivitas ini berguna untuk merencanakan agar dilakukan bila proposal penelitian disetujui. Lanjut penulisan proposal penelitian.
Proposal penelitian terdiri atas bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir, dengan jumlah halaman tidak lebih dari 30 halaman. 1. Bagian awal. Bagian awal mencakup halaman judul, halaman pengesahan, ringkasan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar simbol, dan daftar isi. A. Halaman judul. Halaman judul memuat judul, lambang utinta, nama dan nomor mahasiswa, instansi, kota, dan waktu pengesahan. 1. Judul penelitian dibuat sesingkat-singkatnya tapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti. Yang kedua, lambang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berbentuk segi. Yang ketiga, nama mahasiswa ditulis lengkap di bawah lambang, di samping kanan nama dituliskan nomor induk mahasiswa. Yang keempat, instansi adalah jurusan Teknik Universitas Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kelima, kota Cilegon. Yang keenam, waktu pengajuan ditunjukkan dengan menuliskan bulan dan tahun di bawah Cilegon. Contohnya, halaman judul terlihat pada lampiran. B. Halaman pengesahan. Halaman ini berisi persetujuan pembimbing 1 dan pembimbing 2 lengkap dengan tanda tangan dan tanggal. C. Prakata, berisi uraian singkat tentang maksud penelitian dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, bagian utama. Bagian utama proses penelitian memuat bab-bab pendahuluan, tujuan pustaka, dan metode penelitian. 1. Pendahuluan. Bab pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Latar belakang berisi penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang akan dikemukakan dalam uraian penelitian ini dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang jelas tentang masalah yang akan diteliti diuraikan berdasarkan pendekatan dan konsep untuk menjawab masalah yang akan diteliti. C. Tujuan penelitian. Dalam proposal disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai. D. Ruang lingkup. Penelitian berisi batasan-batasan masalah yang akan diteliti. 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang teori-teori pustaka dan hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu. Contoh cara menunjukkan sumber pustaka seperti tertera pada lampiran 3. Sumber referensi bisa berupa A. Textbook atau handbook, B. Artikel-artikel yang sudah dipublikasikan seperti jurnal, proceeding, dan lain-lain, C. Artikel dari instansi resmi seperti internet, web, dan lain-lain, D. Individu yang mempunyai otoritas ilmiah baik diakui nasional maupun internasional dengan jumlah jurnal minimal 5 atau proceeding atau artikel ilmiah. Yang ketiga, metode penelitian. Cara penelitian mengandung uraian tentang tahapan penelitian, prosedur penelitian, bahan atau materi penelitian, alat penelitian, variabel penelitian, serta metode pengumpulan dan analisis data. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian berisi keterangan tentang tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan, misalnya penelitian pendahuluan, penelitian utama, dan seterusnya. B. Prosedur penelitian. Memuat uraian yang cukup terinci tentang cara melaksanakan penelitian, merupakan penjelasan dari diagram alat yang ada pada tahapan penelitian. Bahan dan alat. Bahan atau materi penelitian yang dapat terwujud populasi atau sampel harus dikemukakan dengan jelas dan disebutkan sifat-sifat atau spesifikasi yang baru. D. Variabel penelitian. Variabel yang akan dipelajari dan data yang akan dikumpulkan diuraikan dengan jelas termasuk jenis kisarannya. E. Metode pengumpulan dan analisis data. Metode pengumpulan data dan analisis data dapat mencakup uraian tentang metode dan cara menganalisis data. F. Jadwal pelaksanaan penelitian atau 6 bulan. Dalam jadwal penelitian ditunjukkan A. Tahapan-tahapan penelitian, rincian kegiatan pada setiap tahap, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. Selanjutnya, bagian akhir. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. A. Daftar pustaka. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam urusan penelitian dan disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulisan pertama. Buku dan majalah tidak dibedakan, kecuali penyusunan ke kanan, yaitu sebagai berikut. A. Nama penulis. Nama penulis
tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan, ke nomor halaman yang akan diacu, kecuali dalam jumlah buku, nama penerbit, dan kotanya. Majalah. Nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah, dengan singkatan resminya, jilid, dan nomor halaman yang akan diacu. Internet. Pustaka yang diambil dari internet harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun akses sumber tersebut. B. Lampiran. Dalam lampiran terdapat pengolahan data dan prosedur analisis.